Saudara-saudara, saya kira hari ini kita coba melakukan pengayaan ya terhadap materi-materi yang selama satu semester akan kita diskusikan ya dalam rangka membangun warga negara yang cerdas di era digital ya. Tentu para mahasiswa sudah maklum ya bahwa warga negara cerdas di era digital ini satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari, berbagai tantangan, ya. Maka ada hal-hal yang mungkin perlu saya berikan penekanan ya, bahwa berbagai macam bentuk kemajuan yang dicapai oleh dunia saat ini, misalkan dalam proses demokrasi ya, dan partisipasi politik, walaupun kalau di Indonesia ini masih terjadi kendala terutama dari para politisi ya, yang belum mau melakukan pemilihan suara melalui elektronik ya. Ya banyak hal lah. Nanti bandarnya yang nyetak surat suara itu juga kehilangan penghasilan dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya kalau eh, pendapatnya para pakar itu ya mestinya kita sudah waktunya ya untuk merubah ya sistem yang terus-menerus seolah-olah kita ini jadi harus gugat menggugat, nggak ada berhentinya di Mahkamah Konstitusi, membawa alat bukti yang berkarung-karung. Ya mudah-mudahan itu segera disadari oleh para politisi dan sesuatu yang memalukan ya kalau mereka nggak merubah kebiasaan buruk mereka. Kalau diskusi melalui media digital saya kira sudah dirasakan oleh mayoritas di antara kita ya. Walaupun yang perlu kita sadari juga seringkali masih ada yang kelihatan menganggap bahwa yang mayoritas itu benar ya. Jadi kalau viral itu pasti benar, itu yang harus dikoreksi ya. Misalkan yang ngomong orang yang dianggap pinter itu pasti benar gitu ya. Iya kan? Akhirnya mereka-mereka yang dianggap pinter oleh kelompoknya itu ya jadi bodoh ya, karena dia sibuk untuk merawat kelompoknya, bukan sibuk untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang harusnya lebih banyak ya, yang harusnya lebih besar. Nanti di kelas akan lebih seru kalau kita diskusikan ya. Siapa aja yang kelakuannya seperti itu ya. Yang dinobatkan oleh kelompoknya menjadi orang pinter, tapi sebetulnya yang dilakukan itu tidak mencerdaskan sama sekali ya. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi di beberapa Pemda ya. Kita lihat dulu waktu Bu Risma menjadi wali kota Surabaya itu kita lihat bagus ya. Keterbukaan, gitu, e-budgeting, ya, transparasi melalui sistem elektronik gitu. Sayangnya ya lagi-lagi itu eh, ada partai politik yang berkuasa. Sekarang udah nggak berkuasa lagi sih. Yang membuat hal-hal kayak begini itu malah menyulitkan mereka untuk korupsi ya. Nah, mudah-mudahan sekarang partai-partai yang berkuasa itu malu ya. Kalau yang beginian ini belum bisa diterapkan di seluruh Pemda di Indonesia, baik kota, kabupaten, provinsi, bahkan pusat ya. Harusnya sekarang semuanya transparan. Dan kita mestinya juga bisa menuntut ya. Jadi media sosial itu jangan hanya diskusi yang nggak jelas ujung pangkalnya ya.
Cobalah pemerintah itu diminta, mulai dari pusat sampai daerah ya, membuat semuanya itu sistem elektronik. Oh, di tempat saya itu RT aja sudah bikin loh ya. Ya, walaupun skupnya sangat kecil ya, itu kan sebetulnya masalah kemauan berapa banyak ketua RT yang mau transparan kepada warganya. Ya, kalau di level RT yang sekecil itu aja banyak yang nggak mau kan berarti masalahnya ketua RT ini koruptor ya, atau tidak tahu ya kalau kita memvonis koruptor kayaknya terlalu kejam ya. Kita anggap tidak tahu. Tapi kalau wali kota nggak tahu ya terlalu ya. Wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden itu kalau nggak transparan dalam hal yang kayak begini ya, kita anggap mereka memang masih ingin korupsi ya. Saluran dari masyarakat yang sekarang sering menjadi viral itu saya kira tidak harus dibuat pemerintah sih kalau yang beginian. KPK juga saudara bisa cek ya, sudah banjir itu kalau masalah laporan mah. Cuman belakangan ada indikasi ada partai-partai yang suka menekan KPK kan. Mudah-mudahan nggak terus-menerus begitu ya. Dengan presiden baru kita, mudah-mudahan KPK lebih independen dan benar-benar ikhtiarnya itu bukan sekedar menangkap orang ya. Ikhtiarnya itu adalah mencegah korupsi, mencegah kerugian negara, membangun kejujuran, mendidik rakyat untuk jujur, untuk tidak saling merugikan. Kan itu filosofinya yang penting. Bukan sekedar acting, ada yang ditangkap, sementara ternyata yang ditangkap itu cuman kelas kambing gitu kan. Ya. Nah, kalau yang ini saudara mungkin tidak sulit ya dapatkan di media ya. Bagaimana eh, bisa ditonton secara langsung, misalkan dengar pendapat, walaupun kadang-kadang masih terbatas ya. Ada pejabat-pejabat yang masih ingin dirahasiakan ya informasinya ya wajar kalau tidak semua informasi menjadi konsumsi publik ya. Tapi bahwa sudah banyak eh, peristiwa-peristiwa perdebatan seperti ini yang bisa diakses publik itu, nah ini bagi yang kemarin nyinyir tentang demokrasi ya bisa dibandingkan lah dengan di luar negeri. Apakah eh, sudah termasuk kita di papan atas atau kita ada di papan bawah dalam hal-hal yang beginian. DPR-nya bisa disorot secara terbuka, ya. Orang yang menyiarkan pejabat yang memalukan itu tidak dipolisikan. Terus kemudian informasi yang dibutuhkan yaitu kalau bisa diakses itu saya kira sudah juga. Nah ini yang penting ini apa ini? Eh, Edukasi dan literasi digital ya. Jadi warga negara itu tidak hanya dimanjakan dengan fasilitas ya, dengan kuota yang murah, mudahnya akses ke wifi yang gratis ya. Tapi warga juga tadi eh, tidak ditipu oleh orang-orang yang seolah-olah pinter ternyata menyesatkan. Itu juga masalah serius ya. Bagaimana warga itu cerdas untuk memilih yang benar-benar. Misalkan kita bicara tentang kewarganegaraan. Ada orang ngomong-ngomong tentang kewarganegaraan. Benar nggak sih dia pakar kewarganegaraan? Kan gitu. Misalkan warga disuguhi tontonan tentang Pancasila. Ada orang ngomong tentang Pancasila. Benar nggak sih dia sudah mendarah daging dengan penelitian Pancasila? Nah ini yang warga sering masih belum dibekali ya untuk memilah informasi yang valid. Masih sering ketipu lah, warganet terutama ya. Viralnya itu kan kalau kita evaluasi sering sering salah juga. Ada viral yang baik, ya, yang membuka kejahatan, tapi juga masih ada yang saya suka bercanda di kelas itu kan gini. Eh, kalian sering sholat berjamaah nggak Pak? Sering, ya kan?
mahasiswa sering sholat berjamaah kan. Kalau imamnya salah, misalkan membaca Al-Fatihah lupa ada ayat yang kelewat atau membaca Al-Quran ada ayat yang kelewat, sholatnya batal nggak? Enggak. Imamnya dimarahin nggak? Enggak. Cukup dibenarkan. Tapi kan kadang-kadang orang salah membaca Pancasila aja kan dibully habis-habisan kan oleh warganet. Itu yang saya maksud ya. Kecerdasan di era digital itu harusnya sampai di sana. Jadi jangan hal-hal yang mestinya di praktek kehidupan kita itu nggak perlu dilakukan, tapi ternyata bisa sampai membuli orang, ya, membuat orang malu. Padahal itu sebenarnya hal yang biasa aja. Lupa itu kan biasa, ya nggak? Imam lupa itu kan biasa, tinggal baca Subhanallah, ya kan? Iya, manusiawi, manusiawi. Tapi kadang-kadang kalau ada orang lupa mengucapkan Pancasila, dibully habis-habisan kan? Ya, itu juga perlu dicatat ya untuk perbandingan. Saya punya teman yang Pak, aktif di bidang ini ya. Kalau nggak salah, bagaimana memanfaatkan game untuk pendidikan anti terorisme ya. Itu perlu kita apresiasi ya. Jadi anak-anak itu bagaimana mendapatkan materi sesuai dengan dunianya gitu. Jadi kalau pendidikan anti terorisme untuk anak-anak ya bukan berarti anak-anak dikasih baju perang terus bawa senjata. Enggak lah, bisa eh, dengan konsultasi kepada yang memahami psikologi anak ya, dengan permainan sehingga itu proporsional ya, bukan overdosis atau bahkan menimbulkan trauma dan eh, sakit secara kejiwaan ya. Nah, ini yang sering diabaikan di masyarakat ya. Saya kira itu poin-poin penting untuk hari ini. Mudah-mudahan kita segera bisa ketemu lagi untuk mendiskusikannya di kelas. Terima kasih.